Makin tersudut, akhirnya Guntur Bumi pun munculkan diri. Seperti berharap belas kasihan karena terpojok, UGB pun akhirnya menangis, mengaku tertekan dan terancam. Apakah ini cara UGB mencari simpati? Lalu apa kata para korban melihat tangisan UGB? Lantas siapakah yang berkata benar, para korban ataukah UGB? Maka inilah berita paling panas saat ini. Pasca berbagai laporan datang dari orang-orang yang mengaku menjadi korban tempat pengobatannya. Akhirnya, suami dari Puput Melati ini muncul juga. Seakan tak sanggup lagi bersembunyi dan terus lari dari kenyataan, kemarin Guntur Bumi atau Susilo Wibowo menggelar konferensi pers namun sambil menangis. Lebih banyak menunduk dan terisak-isak meski tidak berurai air mata. Seakan mengharap belas kasihan di tengah kejaran para mantan pasiennya, dari bibir Guntur Bumi muncul pengakuan bahwa dirinya dalam keadaan tertekan. Bukan hanya itu, UGB juga mengaku diperas 150 juta dan 3 kg emas oleh seorang pengacara dan salah satu mantan pasiennya. Saya memang dalam keadaan tertekan pada waktu membacakan yang kertas mereka sodorkan di Majelis Ulama Indonesia. Memang keadaan terancam, terintimidasi karena satu hari sebelum memberitahukan ke MUI, saya ditekan untuk memberikan sejumlah uang yang pada dasarnya saya tidak mampu, 1,6 miliar. Akhirnya dibuat jadikan emas batangan 3 kg emas dan 150 juta. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Hami yang sudah melihat dan mendengar bukti yang memang ada pada beliau. Terima kasih. Inilah wajah aslinya seorang UGB. UGB ya, Anda dengar kata saya baik-baik ya. Tidak ada Hans meminta sesuatu dari Anda ya, supaya Anda tahu. Saya demi Allah saya tidak meminta apapun. Saya tidak begini sama orang ya. Tidak meminta. Memang terasa menyentak, UGB mengaku tertekan ketika dipertemukan dengan para mantan pasien di hadapan Majelis Ulama Indonesia 12 Maret silam. Yang lebih mengejutkan, dalam isak tangisnya kemarin, ia terang-terangan menyebut bila tak memenuhi tuntutan pemeras akan uang 1,6 miliar, maka tempat prakteknya akan ditutup paksa. Kemana serangan UGB ini tertuju? Jelas arahnya, yakni ke kelompok Hansuta yang sejak awal gencar menuntut ganti rugi. Kalau tidak dituruti, dipaksa untuk menutup praktek, padahal Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan untuk praktek sesuai dengan syariat Islam. Jadi tekanan dan intimidasi atau ancaman yang saya lakukan cukup mengganggu psikologi saya dan keluarga. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbuka semuanya. Karena bukti dan saksi sudah ada di pihak pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bohong semua itu. Bohong. Kenyataannya tidak ada. Dia hanya mengulur waktu untuk membayar tagihan-tagihan masyarakat yang datang ke sini. Justru saya merasa diancam juga sama dia kan, ya kan. Bahkan ada isu-isu kok ada lawyer saya yang tiba-tiba ada rambut-rambut hitam, ya kan. Ya saya nggak sebut dari 11 lawyer itu kan ada yang merasakan keanehan kan, ya kan. Jadi artinya udah mulai masuk dalam dunia yang lain ini kan. Kemunculan UGB memang diiringi isak tangis dan pengakuan terancam, tertekan, diperas, serta ditipu. Tapi benarkah malah terkesan tengah mendulang simpati dari publik? Lantas siapa yang berkata benar, Hansuta ataukah UGB?
Inilah penuturan ahli mikroekspresi yang membaca bahasa tubuh UGB ketika menangis kemarin. Saatnya dia benar-benar tidak mampu dan itu membuat dia malu, akhirnya menunduk dan matanya juga berkedip-kedip. Jadi orang pada saat dia tidak sanggup melihat kenyataan, dia akan berkedip-kedip, kemudian beberapa kali ya. Kemudian sampai menangis. Pada saat menangis kita kan bisa kelihatan apakah menangisnya bohong atau enggak. Menangisnya sampai mengucok-ucok mata gitu. Dia benar-benar dia nggak sanggup melihat kenyataan yang ada. Tapi yang jelas posisi atau perasaannya pada saat dia bicara adalah malu karena itu nggak bisa dibohongin. Berkali-kali menunduk gitu kan. Kemudian juga sedih. Sedihnya itu benar-benar gitu loh. Matanya berkedip berkali-kali. Apakah sedihnya karena A, B, C, D, E, F, G itu tidak bisa diketahui. Para korban tak pernah berhenti mengejar UGB untuk menuntut tanggung jawab. R, korban dugaan pelecehan UGB kemarin melakukan visum. Tapi siapa sebenarnya sosok R? Lalu benarkah UGB akan segera diperiksa polisi? Temukan jawabannya di segmen selanjutnya. Tak ciut nyali hadapi gertakan pengacara UGB, R korban dugaan pelecehan tak kenal lelah kejar pengakuan UGB. Kemarin R melakukan visum, tapi pihak UGB juga langsung menghadirkan saksi yang tahu sosok R. Lantas siapakah sebenarnya sosok R? Benarkah UGB juga akan segera diperiksa oleh pihak kepolisian?